Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi anak-anak Miss. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut belajarnya hari ini ya. Hari ini kita masuk di tema 6, subtema 2, materi IPS. Tentunya masih bersama Miss Agus Herena Sari Tambunan. Akhirnya kita mulai belajar lagi hari ini karena beberapa hari yang lalu Miss sedang kondisinya sedang tidak enak badan. Jadi Miss tidak ada memberikan video kepada kalian. Jadi insya Allah mulai hari ini lagi Miss akan memberikan video kepada kalian lagi. Dan ini juga Miss mohon maaf kalau suara Miss agak susah didengar ya, karena memang Miss belum sembuh total. Kita masuk langsung ke pembelajaran 3, yaitu tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Manusia harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruhnya itu terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakatnya. Nah, kita bahas tentang lautan dan samudra. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia memengaruhi kehidupan sosial dan budaya dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Keterikatan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Nah, setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Maksudnya itu setiap tempat itu berbeda-beda upacaranya ya, tergantung apa bagian dari upacaranya. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Sekarang kita ketahui dulu apa sih itu tadi tradisi nelayan di Pantai Malo. Nah, itu disebut dengan Festival Manee. Nah, Festival Manee ini adalah tradisi para nelayan yang ada di Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Kita bahas ceritanya ya. Kalian boleh sambil baca atau di mute boleh, sambil kalian ikutin juga boleh. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat maksudnya pemuka adat itu tokoh ya, bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno, sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur. Janur itu daun kelapa yang masih muda. Kalau kalian sering ke pesta itu biasanya janur itu ada di pinggir jalan atau di depan pesta. Dia daun pisang. Daun kelapa yang masih muda. Untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami. Kalau nggak ngerti di pemuka adat ini, kalau di agama tuh pemuka agama seperti ustadz-ustadz. Nah, jadi kalau pemuka adatnya ini orang-orang yang tahu adat di daerah tersebut. Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa sami atau jaring tadi ke Pantai Malo.
Beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Kolamnya boleh berbentuk lingkaran, boleh berbentuk persegi. Sekarang kita lihat versi kartunnya. Ini ada versi animasinya, yaitu para masyarakat membawa jaring yang terbuat dari daun kelapa tadi itu, yang muda ya, daun kelapa mudanya ditarik sampai ke tengah laut, mungkin bisa kalau mereka sanggup, sampai mereka sesanggupnya, panjangnya itu sampai mana. Nah, sedangkan ini manusianya langsung bisa kita lihat tuh ya, hampir sampai lumayan jauh juga ya mereka membawa jaringnya itu, dan jaringnya itu nanti akan dibentuk kolam. Nah, berarti dibentuk misalnya melingkarkah atau petakkah, seperti itu. Ketika ikan-ikan telah banyak terperangkap ke dalam sami atau ke dalam jaring tadi, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakatnya dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan atau sebagai larangan. Jadi saat ritual itu masyarakat di situ tidak ada yang boleh memakai baju merah. Nah, maksudnya tadi ini ikan-ikan itu bukan lengket di jaringnya ya, nak, tapi berada di dalam jaringnya itu tadi. Jaring yang sudah air yang sudah dikelilingi oleh jaringnya tadi itu tadi, di situ ikan-ikannya berkumpul karena jaring itu tadi sudah membentuk kolam sendiri agar ikan-ikannya datang ke dalam jaring itu. Wah, sepertinya seru ya kalau kita lihat ritualnya. Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antara anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Jadi, ritual itu masih dilaksanakan sampai sekarang ini ya. Cuman waktunya kita tidak tahu kapan. Karena Miss juga belum nggak Miss dalami sampai segitunya ceritanya. Sekarang kita tanya jawab dari bacaan tadi ya. Sebenarnya ini masuk ke belajar bahasa Indonesia. Namun Miss sering lihat anak-anak Miss itu sampai sekarang masih menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang kita bahas. Masih nggak nyambung jawabannya. Jadi ini Miss mohon diperhatikan dengan seksama pertanyaan dan jawabannya. Jadi jika ada persoalan seperti ini, jawabannya itu dari teks, nak, bukan tidak dari teks ya. Lihat dari teks jawabannya. Pertanyaan pertama, apakah tujuan dilaksanakannya festival Manee tersebut? Nah, ini kamu cari jawabannya di teks, bukan di internet. Jawabannya yaitu agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Tadi boleh ditambahi mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari bahaya. Boleh. Ini hanya jawaban Miss, kalian boleh menambahinya sendiri. Pertanyaan kedua, siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut? Jawabannya, yang berperan penting antara lain pemuka adat beserta pemerintah dan masyarakat setempat. Nah, ada baiknya kalian menulis jawaban itu lengkap, teliti. Misalnya ini, yang ditanya siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut. Banyak dari kalian itu menjawab langsung pemuka adat beserta pemerintah dan masyarakat setempatnya. Nah, ada baiknya kalian menulis yang berperan penting antara lain. Nah, jadi kan jawaban kalian itu jelas dan kalian juga membacanya lebih mengerti. Namun untuk saat ini ada kok anak yang menjawab lengkap seperti itu dan Miss senang melihatnya. Yang ketiga, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Jawabannya,
Ini jawaban pandangan Miss. Sangat bermanfaat dengan kegiatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. Soal keempat, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Nah, tadi tuh ada di akhir cerita. Jawabannya, masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Jadi jawablah soal sesuai dengan teks terkecuali tidak ada teks. Ya, sampai di sini paham ya anak-anak Miss? Jadi, nelayan itu bekerja keras menangkap ikan, merupakan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Para nelayan berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah. Jadi, ini adalah contoh aktivitas masyarakat di lingkungan sosial di daerah laut, yaitu di para nelayan, masyarakat nelayan. Jadi kan kita sedang bahas aktivitas masyarakat di lingkungan sosial yang ada sosial budayanya. Jadi di Pantai Malo ini terdapat lingkungan aktivitas masyarakat yang memiliki sosial budayanya. Selain aktivitas masyarakat di lautan, masih ada juga aktivitas lingkungan sosial di tempat pariwisata atau ini yang bukan tempat lautan, misalnya pertanian ya. Oke, kita bahas. Sebagai contoh Bali. Ayo, siapa yang udah pernah ke Bali? Kalau Mi sendiri belum pernah sih ke Bali. Semoga kita pernah main ke sana ya. Amin. Nah, Bali itu terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Nah, tadi itu kegiatan nelayan, sekarang kita kegiatan pertanian. Subak juga merupakan sebuah organisasi masyarakat di Bali yang mengatur pengairan sawah. Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat di Bali. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang tepat. Hampir sama ya sama yang tadi. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Jadi di masing-masing tempat itu pasti ada kegiatan lingkungan masyarakatnya dengan lingkungan sosial yang menjadi sosial budayanya. Kita masuk ke pembelajaran 4 tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Sebagai contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Nah, ini siapa yang sering ke pasar nemenin mamanya? Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh para petani. Dalam hal ini, peran petani adalah kepada pedagang. Maksudnya itu pedagangnya inilah si petaninya di dalam pasar itu. Peran petani ini diganti oleh si pedagang, karena kan pedagang petaninya tidak jualan di pasar, yang jualan itu pedagang. Jadi peran si petani ini diberikan kepada si pedagang. Selanjutnya, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh si pembeli. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Nah, masih banyak lagi kegiatan yang
kegiatan industri lainnya, seperti mungkin ini kan di pasar yang berupa makanan, beras, jagung, dan sayur-sayuran. Masih ada lagi seperti pakaian, untuk pabrik-pabrik yang membuat lemari, kursi, seperti itu. Nah, jadi ada banyak macamnya kegiatan ekonomi di lingkungan kita ini. Pembangunan ekonomi maksudnya. Oke anak-anak Mi, sekian materi IPS hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan maaf kalau videonya hanya sesingkat ini, dan maaf juga kalau suara Miss atau bahasa Miss masih banyak yang belum jelas. Terima kasih karena sudah mau melihat video Miss. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bye bye.